Baik, Jumat Curhat ini adalah kegiatan yang kita lakukan setiap hari Minggu, ya, setiap hari Jumat, dari mulai tingkat Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek. Nah, kami tadi melakukan Jumat Curhat di Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, di mana kita menyampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu disampaikan oleh masyarakat kepada kita, baik itu usul, saran, maupun hal yang menjadikan perbaikan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah Kecamatan Plandaan ini. Nah, dan di situ kita menerima pertanyaan ataupun keluhan, ya tadi saran, usul, apapun kita akomodir, ya, bila mana itu ada. Dan kita juga menyampaikan pesan-pesan atau himbauan Kaptipas kepada masyarakat, yang khususnya yang saya sampaikan adalah yang terjadi di wilayah Kecamatan Plandaan ini. Hal yang saya sampaikan tadi adalah salah satunya yaitu terkait dengan penipuan, ya, penipuan di mana banyak ada korban, ya, terutama ibu-ibu, ya, lewat WA, WhatsApp ataupun SMS yang isinya bahwa mendapatkan hadiah dengan modus harus menyetorkan sekian, ya, uang sekian juta gitu. Ya, ternyata itu adalah modus penipuan, dan itu saya sampaikan tadi bahwa jangan pernah percaya terkait dengan modus seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan akhir-akhir ini adalah isu penculikan anak. Harus di cross check dulu kebenarannya, kebenaran terkait dengan berita itu, ya, jangan langsung disebarkan atau diviralkan, ya. Karena apa? Dapat meresahkan, dapat membuat ketidaknyamanan kepada masyarakat yang menerima berita itu. Oleh karena itu, terkait dengan hal itu, isu penculikan anak, maka hal yang perlu disampaikan adalah harus mengcross-check dulu, agar ditanyakan kepada kita, ya, apakah benar ada kejadian seperti itu. Nah, harus dicek dulu kebenarannya. Yang kedua adalah tentunya kita juga harus mengantisipasi dan waspada serta lebih berhati-hati kepada anak-anak kita agar dalam pergaulannya, ya, khususnya anak-anak itu tidak kemana-mana, ya, istilahnya harus dalam pengawasan kita. Jangan sampai anak-anak itu bermain kemana dan mau kemana tapi tidak tahu, ya. Oleh karena itu harus dijaga betul, diawasi betul anak-anak kita itu. Yang selanjutnya adalah bila mana ada orang yang mencurigakan di desa kita, di dusun kita atau di kampung kita, harus disampaikan, ya. Kalau memang tidak berani dan menanyakan kepada orang tersebut, bisa disampaikan kepada perangkat desa, ya, atau telepon dan menghubungi kita lewat saya langsung bisa ke Babin Kaptipas maupun Babinsa ataupun perangkat desa, perangkat kecamatan yang lain bisa, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada niat apa orang itu di wilayah kita itu. Nah, itu, ya, jangan sampai kita juga main hakim sendiri bahwa ada orang yang mencurigakan terus kita melakukan penghakiman terhadap orang itu. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang lainnya, ya, dalam hal kegiatan tadi terkait dengan Jumat Curhat tadi, ya, saya juga menyampaikan apa yang terjadi di wilayah Plandaan ini yang pernah terjadi, antara lain yaitu penipuan. Penipuan tadi sudah yang pertama. Yang kedua adalah kita harus hati-hati kepada anak-anak kita yang masih belum diperbolehkan, ya, untuk naik sepeda motor. Contohnya begini,
ada yang masih SMP, dia naik sepeda motor bersama temennya, tiba-tiba didatangi oleh 2 orang yang mengaku, ada yang mengaku sebagai anggota ya dari daerah mana begitu, dan orang itu minta tolong kepada kedua anak itu ya untuk mengantar ke misalnya ke desa Gebang Bunter. Nah, dari salah satu pelaku tersebut dia membonceng sepeda motor milik korban itu, sehingga yang teman satunya itu bersama satu pelaku tinggal di tempat. Kemudian sepeda motornya korban tadi digunakan untuk menggonceng korban yang satunya dengan alasan untuk mengantar ke Gebang Bunter misalnya. Nah, sehingga setelah sampai di desa Gebang Bunter tersebut misalnya ya, diturunkan dengan alasan sudah kamu dek turun di sini aja dulu ya, saya tak menjemput temanmu bersama teman saya tadi. Nah, setelah itu korban ditinggal sepeda motornya, ditinggal dibawa pergi, maksud saya begitu ya. Nah ya, teman satunya tadi juga begitu, oleh pelaku yang satunya ditinggal dengan alasan begini, sudah kamu tunggu di sini saja dulu, nanti saya tak menjemput temanmu yang bersama teman saya tadi. Nah, hal-hal yang seperti itu ya kita sebagai orang tua juga harus waspada ya, harus selektif bahwa kalau memang belum diperbolehkan anak kita untuk mengendarai sepeda motor, jangan diizinkan, begitu ya. Dan selanjutnya adalah himbauan yang saya sampaikan kepada warga masyarakat tadi adalah terkait dengan juga pencurian, khususnya pencurian sepeda motor juga. Memang ya wilayah kita ini adalah wilayah pedesaan ya, banyak persawahan dan perkebunan, sehingga apabila kita itu pergi mungkin mengambil rumput atau pergi ke sawah itu untuk menaruh sepeda motor itu jangan terlalu jauh dengan posisi kita. Nah, itu yang penting. Yang terpenting lagi adalah jangan lupa bahwa harus dikunci ganda, sehingga ini adalah untuk meminimalisir pencuri dengan mudah dia membawa sepeda motor itu dengan cara paksa, yaitu dengan kunci T. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang selanjutnya juga saya sampaikan lagi terkait dengan bahwa wilayah kita ini ada 4 perguruan silat ya, PSHT, PSH Winongo, IKS, dan Pagar Nusa. Terkait dengan itu, bahwa keberadaan daripada ketiga perguruan silat itu tentunya harus membawa manfaat yang baik terhadap masyarakat. Masyarakat tentunya harus dibuat lebih aman, nyaman ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Contohnya mungkin nanti tawuran, berkelahi ya antar perguruan silat seperti itu. Itu sudah saya sampaikan agar putra-putrinya menghindari hal-hal itu. Itu memang banyak sekali hal-hal yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan itu, Kapolda Jatim punya program unggulan terkait dengan apa yang dinamakan dengan Kandani, komunikasi Anda dengan Polri. Nah, Polres Jombang itu juga membuka suatu link ya berupa nomor WhatsApp atau WA. Jadi di situ kita bisa menyampaikan beberapa hal baik tindak kriminal atau hal-hal informasi apapun terkait dengan kriminal maupun saran, masukan dan sebagainya bisa disampaikan kepada nomor tersebut. Saya juga ingin menyampaikan bahwa nomor itu adalah nanti bisa dicatat ya, 081 323 332 022. Saya ulangi, nomor yang bisa diakses hanya lewat WA saja nanti ya, itu adalah 081 323 332 022. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan wilayah Pandaan ya Polres Jombang ini senantiasa diberikan keamanan ya, kondisivitas, sehingga aktivitas masyarakat wilayah Pandaan ini bisa berjalan dengan baik.